Hari ini kita akan belajar tentang fungsi, sebuah materi pelajaran, materi kuliah yang sebenarnya sudah ada di Kalkulus 1, namun dengan pendekatan berbeda tentang fungsi ini. Yang pertama adalah tentang pengertian fungsi. Misalkan kita punya A dan B adalah himpunan. Sebuah fungsi dari A ke B ada penugasan atau assignment setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B. Pengertian ini berarti bahwa setiap elemen di A itu pasti mempunyai satu kaitan di B. Seringkali ditulis FA sama dengan B. Jika B elemen tunggal dari B, dari himpunan besar ya, dari himpunan B, yang dikaitkan oleh fungsi F ke A yang anggota himpunan. Tepat 1 menyatakan bahwa anggota A tidak boleh mempunyai kaitan dengan anggota himpunan B kurang dari 1 atau lebih dari 1. Harus persis 1 dan satu-satunya, tidak kurang, tidak lebih. Lambang yang digunakan untuk menyatakan F fungsi dari A ke B ditulis seperti itu. F.2 himpunan A ke himpunan B. Domain dan kodomain. A, kalau saya punya fungsi F dari A ke B, A itu disebut domain. Istilah lain yang sering muncul adalah A adalah himpunan asal atau A himpunan prapeta dari B. Prapeta dari B. B sendiri disebut sebagai kodomain. Jika B sama dengan FA, B kecil ya, sama dengan FA, maka B disebut peta dari A. Dan A disebut prapeta dari B. Jangkauan. Jangkauan dari F atau ring F, atau biasa ditulis dengan RF, R besar kemudian F, R-nya adalah singkatan dari ring, adalah subhimpunan dari kodomain B yang anggotanya mempunyai prapeta di domain. Ditulis dalam notasi himpunan, RF sama dengan B, anggota B besar, anggota himpunan B. Kemudian harus ada jaminan bahwa A-nya adalah ada A yang anggota himpunan A. Sehingga B sama dengan FA. Kata ada dalam definisi ring ini, ring fungsi F ini menyatakan minimal satu anggota A yang dikaitkan dengan B. Ilustrasi fungsi ya. Di sini disediakan ada 4 buah gambar, di mana masing-masing adalah saya punya himpunan yang berisi dengan A, B, C, D. Kemudian himpunan kedua adalah 1, 2, 3, 4. Lihatlah bahwa ada panah yang menghubungkan dari D untuk gambar A ya, untuk gambar yang pertama A, D ke angka 2, B ke angka 1. Kemudian A ke angka 3, C ke angka 4. Nah, A ini ya. Nah, A. Perhatikan, ingatlah bahwa definisi fungsi adalah setiap anggota A harus dikaitkan dengan tepat satu anggota di B. Akibatnya, A ini adalah fungsi. Berikutnya gambar B, gambar yang kedua. Kita lihat bahwa D dikaitkan dengan 2, B dikaitkan dengan 2 juga. Kemudian A dikaitkan dengan 3, dan C dikaitkan dengan 3. Sehingga gambar B ini juga memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu setiap anggota A harus mempunyai tepat satu anggota di B. Akibatnya kita bisa lihat bahwa kodomainnya beranggotakan 1, 2, 3, 4, tetapi ringnya hanya 2 dan 3. Ya. Kita lihat kemudian berikutnya pada gambar C. Lihatlah bahwa D itu dikaitkan dengan 2 buah nilai, ya, 1 dan 2. Sehingga C, dalam mana ini, C adalah bukan fungsi. Ya, karena ada anggota dari himpunan A yang dikaitkan dengan 2 anggota dari B. Pada gambar D, kita lihat bahwa ada anggota dari A yang tidak dikaitkan dengan satupun dari anggota dengan B. Karena itu, maka
D juga bukan fungsi. Ada beberapa cara untuk menyatakan sebuah fungsi. Salah satunya adalah dengan menggunakan diagram Venn. Bagaimana cara menentukannya tadi ya? Satu lingkaran menyatakan himpunan A, kemudian satu lingkaran lagi menyatakan himpunan B. Anggota-anggotanya dituliskan masing-masing di situ. 1, 2, min 3 itu misalkan. Kemudian di himpunan B-nya adalah W, ST misalkan. Ini juga fungsi ya. Sekali digunakan biasanya adalah menggunakan rumus. Artinya apa? Dia menyatakan ciri khas dari fungsi tersebut. Jadi misalkan kita gunakan fx sama dengan x kuadrat min 3x tambah 5. Dengan syarat x-nya anggota himpunan bilangan bulat. Dalam hal ini berarti saya dapatkan bahwa f1 sama dengan 3. Ya. Betul nggak? X-nya kita ganti dengan angka 1, maka kita dapatkan f1 sama dengan 3. Berarti 3 adalah peta dari 1, dan 1 merupakan prapeta dari 3. Nah, kalau kemudian min 1 gimana? Min 1, maka saya dapatkan min 1 sama dengan 9, f min 1. Berarti 9 merupakan peta dari min 1, dan min 1 merupakan prapeta dari 9. Sedangkan f setengah tidak terdefinisi, karena setengah bukan anggota bilangan bulat. Cara yang ketiga adalah menggunakan pasangan terurut. Dalam hal ini, fungsinya dinyatakan sebagai sebuah himpunan, kemudian anggota-anggotanya adalah pasangan terurut. Nah, contohnya dalam hal ini kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Di 6 pasangan terurut dalam fungsi f. Ya. Jadi 1 dikaitkan dengan A, 2 dikaitkan dengan A, 3 dikaitkan dengan B, 4 dikaitkan dengan D, 5 dikaitkan C, 6 dikaitkan dengan E. Sehingga kalau kemudian ditanya, bagaimana dengan A itu merupakan peta dari 1. 1 merupakan prapeta dari A. Ya, karena ada di situ ya. Gimana dengan ini Pak? 7,5. Nah, 7,A misalkan ya. Maka kita sebut bukan. Itu bukan anggota fungsi dari F. Oke. Berikut diberikan beberapa fungsi tambahan ya. Contoh fungsi. Kita seringkali ketemu dengan kata-kata len. Kalau di Excel misalkan atau di tempat yang lain lagi ya. Apa itu? Yaitu fungsi panjang string. Jadi saya punya string, berapa panjangnya? Nah itu adalah len. Nah, dalam hal ini kita bisa dapatkan len dari 2 adalah sama dengan 3. Betul kan? Karena 2 itu ada 3 huruf, 3 karakter di sana. Len Bandung, maka ada 7 ya. Ada B, A, N, D, U, N, G. Ada 7 huruf kan. Len Bajigur, maka saya dapatkan dia 7 juga. Ya. Nah, kalau saya punya fungsi dari bilangan bulat ke bilangan bulat dengan rumusnya seperti itu, fx sama dengan min 3x tambah 5, maka kita dapatkan bahwa f10 sama dengan min 25, f0 sama dengan 5, f min 5 itu sama dengan 20. Namun f setengah tidak ada ya, karena sekali lagi karena 0,5 bukan anggota dari bilangan bulat. Seringkali pula bahwa kita ketemu bahwa prapeta kita itu ternyata adalah subhimpunan dari himpunan yang domain ya, misalkan kita seringkali ditanya seperti ini. Misalkan f fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan misalkan pula S adalah subhimpunan dari A. Oke. Peta dari S adalah subhimpunan dari B yang berisikan seluruh peta dari anggota S ya. Ditulis dalam hal ini S ya. Peta dari S atau Fs yang memenuhi adalah seperti itu ya. Fs sama dengan semua nilai X di mana X-nya adalah anggota S. Satu subhimpunan sendiri. Diberikan contoh peta dari subhimpunan. Misalkan saya punya A, himpunan A, B, C, D, E, dan B adalah min 2,
min 1, 0, 1, 2 ya anggotanya. Didefinisikan sebuah fungsi f dari A ke B dengan rumus fa sama dengan min 2, fb sama dengan 1, fc sama dengan 0, fd sama dengan 1, dan fp sama dengan 0. Maka kalau ditanya berapa atau apa saja peta dari himpunan S yang terdiri dari A, B, C adalah himpunan juga, ya, nilai fungsi adalah himpunan, yaitu adalah min 2, 1, dan 0. Ya, karena FA sama dengan min 2, oke. FB adalah sama dengan 1, oke. Kemudian FC adalah 0. Jadi saya punya itu. Yang 1, 2 tidak ikut dalam hal ini. Ya. Berikutnya kalau kita diberikan satu rumusan, A adalah seluruh himpunan bilangan asli, di mana X-nya mulai lebih kecil sama dengan 10, dan B saya punya himpunan bilangan asli juga, di mana Y-nya dari lebih besar sama dengan 3, tetapi dia lebih kecil sama dengan 23. Didefinisikan fungsi f dari A ke B dengan rumus fx sama dengan 2x plus 3. Nah, peta dari S yang terdiri dari 3 sampai dengan 6, maka fs-nya sama dengan 9, 11, 13, dan 15. Kenapa? Karena S-nya itu terdiri dari 3, 4, 5, dan 6, yang masing-masing nilai fungsinya adalah 9, 11, 13, dan 15. Terima kasih.